Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Baik, saya di sini Muhammad Al-Farizi Yusuf. Di video kali ini insyaallah saya akan sedikit menjelaskan mengenai tema teori kehancuran bangsa, yaitu mengkaji tafsir surat Ar-Ra'd ayat 11 dan surat Al-A'raf ayat 34, yang mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester di semester 4 ini, yaitu dari tugas mata kuliah studi naskah tafsir di Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Al-Ustaz Dr. Mukhrij Siddiqi MAG. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu tafsir surat Ar-Ra'd ayat 11. Saya di sini mengambil pembahasan dengan kitab tafsir, yaitu Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, yang mana tafsir ini adalah salah satu tafsir karya ulama Nusantara, yaitu dari Buya Hamka. Langsung saja kita terlebih dahulu bacakan ayat dari surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Yang artinya yaitu bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Baik, kita langsung masuk ke dalam pembahasan atau penjelasan atau tafsir dari surat Ar-Ra'd ayat 11 ini. Kita fokus kepada kalimat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, bahwa sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sampai mereka yang merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, menurut tafsir dengan pandangan teori kehancuran bangsa, tafsir maksud dari ayat tersebut adalah Allah tidak akan mengubah keadaan suatu bangsa dari kenikmatan dan kesejahteraan yang dinikmatinya menjadi binasa dan sengsara, melainkan mereka sendiri yang mengubahnya. Ini kami ambil dari kitab Al-Azhar, kitab tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Nah, lalu jika ditanyakan apa yang membuat suatu kenikmatan dari suatu bangsa itu binasa atau sengsara, apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi, begitu? Maka di sini ada 2 poin utama yang oleh Buya Hamka bahas di dalam tafsirnya, yaitu yang pertama adalah perbuatan aniaya dan saling bermusuhan, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengubah keadaan suatu bangsa yang tadinya dari kenikmatan atau kesejahteraan kemudian menjadi binasa atau sengsara. Nah, ini adalah salah satunya perbuatan aniaya dan saling bermusuhan di antara penduduk dari suatu bangsa tersebut. Nah, maka
seharusnya kita sebagai seorang muslim, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Di dalam surat Ali Imran, mohon maaf, yang mana artinya kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah utus untuk menjadi amal ma'ruf nahi mungkar, yaitu untuk mengajak kepada kebaikan dan melarang atau mengajak juga manusia untuk tidak melakukan perbuatan yang mungkar. Maka jika kita lakukan hal tersebut, tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala akan terus menjadikan suatu bangsa atau menjadikan penduduk suatu negeri yang kita tinggali, jika kita sebagai seorang muslim lalu mengamalkan hal tersebut, yaitu beramal amar ma'ruf nahi mungkar, maka sudah tentu pastinya Allah Subhanahu wa ta'ala akan terus memberikan kenikmatan, keadaan yang tidak akan Allah ganti kenikmatan dan kesejahteraan menjadi binasa dan sengsara, seperti yang kita bahas pada ayat ini. Sebagaimana hal tersebut adalah merupakan janji Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah cantumkan, yang Allah sampaikan, firmankan di dalam surat Al-A'raf. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan seandainya penduduk suatu negeri amanu, mereka beriman, wattaqau, kemudian mereka bertakwa, yaitu dengan tadi menjalankan berbagai apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang, sebagaimana pengertian dari takwa yang umum adalah imtithalu awamirillah wajtinahun nawahi. Maka lanjutan ayatnya adalah wattaqau lafatahna alaihim barakat, maka sudah pasti kami akan membukakan untuk mereka lafatahna alaihim barakat, keberkahan, minas samai wal ard, dari atas langit dan dari bawah bumi. Maka ini adalah merupakan janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita selaku hambanya yang beriman, bahwasanya Allah akan mencurahkan keberkahan, yaitu ya termasuk di dalamnya adalah kesejahteraan dan kenikmatan yang kita rasakan jika kita selalu bertakwa dan beriman kepadanya. Nah, kemudian poin yang kedua yang menjadikan sebab suatu bangsa itu yang tadinya berada dalam kenikmatan dan kesejahteraan kemudian menjadi binasa dan sengsara, itu penyebab yang kedua, yaitu adalah Allah akan mengazab karena disebabkan mereka melakukan kerusakan dan dosa di muka bumi. Nah, kemudian bagaimana jika seandainya di suatu negeri terdapat orang-orang yang taat dan juga orang-orang yang melakukan kemaksiatan? Maka maksudnya adalah jika ada orang yang melakukan ketaatan, di sisi lain juga ada orang yang melakukan perbuatan mungkar, perbuatan keji, dan tidak ada yang mengingatkan begitu. Maka Rasulullah SAW bersabda mengenai hal tersebut, jika manusia melihat seseorang yang zalim dan tidak bertindak kepadanya, maksudnya yaitu tidak menegurnya atau tidak mengajaknya untuk bertaubat, maka mungkin sekali Allah akan menurunkan azab yang mengenai mereka semuanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi
sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk menjadi da'i ilallah, yaitu menjadi penyeru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya yaitu menyeru seluruh manusia, mendakwahi seluruh orang, khususnya adalah orang-orang yang tidak taat dan tidak dekat dengan Allah, untuk menyeru mereka untuk kembali kepada Allah. Dan ini merupakan kewajiban setiap muslim. Jadi kewajiban dakwah, kewajiban untuk beramar ma'ruf nahi mungkar itu bukan merupakan kewajiban para ulama saja, para asatidzah saja, tapi hal ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Nah, kemudian Buya Hamka melanjutkan penjelasannya dalam menafsirkan ayat ini, yaitu beliau mengatakan sesungguhnya Allah tidak mengubah nikmat atau kebahagiaan suatu kaum sampai mereka mengubah ketaatan dan kebaikannya sendiri menjadi kemaksiatan dan keburukan. Nah, ini sudah tadi kita sama-sama bahas bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tentu tidak bertindak tanpa adanya sebab dan musababnya. Nah, ini juga dijelaskan oleh beliau, yaitu oleh Buya Hamka di dalam kitab tafsirnya di Al-Azhar saat menjelaskan tafsir dari ayat ini. Yang menjadikan sebab Allah mengubah kebahagiaan dan kesejahteraan, kenikmatan suatu kaum itu adalah disebabkan karena penduduk dari kaum tersebut yang mengubah ketaatan mereka menjadi kemaksiatan dan keburukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat ini, yaitu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hal ini juga selaras dengan hadis qudsi yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, inni abdi dhanni bi, sesungguhnya aku sebagaimana prasangka hambaku terhadapku. Jadi keterikatan atau selarasnya hadis tersebut dengan ayat ini adalah bahwa sejauh mana kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sejauh itu pula Allah akan menindak atau mentakdirkan kepada kita bagaimana keadaan kita di kehidupan dunia ini. Jadi jika kita menganggap Allah Subhanahu wa ta'ala tidak adil kepada kita, maka sudah tentu yang kita rasakan adalah ketidakadilan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita dengan Allah itu sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala atau sebagaimana hamba-hambanya memberikan prasangka terhadapnya. Taib. Demikian mungkin penjelasan atau tafsir dari Al-Azhar Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11 yang sudah kita bahas. Selanjutnya kita masuk ke dalam tafsir Al-A'raf ayat 34. Ini juga sama, kita ambil pembahasannya atau penjelasannya dari tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Nah, kita bahas tafsir Al-A'raf ayat 34 ini juga sama, yaitu sesuai dengan pandangan dari teori kehancuran bangsa. Apa keterikatan dari teori kehancuran bangsa tersebut dengan tafsir dari ayat ini? Sebelumnya sama-sama kita bacakan dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walikulli ummatin ajal
فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Nah, untuk penjelasannya, Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar berkata mengenai ayat ini, yaitu bahwa beliau mengatakan kata ajal di dalam ayat ini merujuk pada janji, ketentuan atau batas yang berhubungan dengan takdir. Nah, maksudnya adalah segala hal yang berhubungan dengan takdir itu disebutkan di dalam apa yang menjadi penjelasan dari kata ajal ini. Jadi ajal ini merupakan penjelasan atau arti daripada janji, ketentuan, dan batas yang berhubungan dengan takdir. Nah, hal ini membuktikan bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengatur batas usia kejayaan suatu bangsa atau suatu individu tanpa terhalang oleh apapun, sebagaimana merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur segala apa yang menjadi miliknya, karena segala apa yang ada di langit dan di bumi merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, yaitu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah apa yang ada di langit beserta isinya, dan juga apa yang ada di bumi beserta isinya. Jadi merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur bagaimana batas usia kejayaan suatu bangsa, suatu individu tanpa adanya halangan apapun, karena Allah lah yang maha merajai segala apa yang ada di alam semesta ini. Nah, kemudian Buya Hamka juga mengatakan dalam tafsir Al-Azharnya mengenai ayat ini, yaitu saat janji atau ajal itu datang, satu saat pun mereka tidak dapat meminta supaya dimundurkan dan tidak dapat pula dimajukan. Nah, ini Buya Hamka juga menyampaikan di dalam tafsirnya, mengingatkan kepada setiap muslim untuk selalu terus mengingat kematian atau ajal. Di sini disebutkan ajal yaitu janji kematian. Kematian itu pasti datang kepada setiap muslim, kepada setiap insan, kepada setiap makhluk. Maka Buya Hamka mengingatkan kepada setiap muslim untuk selalu terus bersemangat di dalam melaksanakan ketaatan dan amal saleh, karena setiap manusia pasti mati, namun setiap manusia tidak tahu kapan kematian itu terjadi pada dirinya. Maka sebagai bekal untuk kehidupan kita setelah kematian tersebut, Buya Hamka mengingatkan kepada kita semua untuk selalu bersemangat, selalu memaksimalkan potensi yang kita miliki dalam beribadah dan dalam taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikian tafsir daripada penafsiran Buya Hamka di dalam kitab tafsirnya, yaitu kitab Tafsir Al-Azhar, dalam menafsirkan Al-Quran surah Al-A'raf ayat 34 ini. Sebagai penutup di video ini, saya cantumkan, yaitu di sini adalah mungkin pantun daripada yang disampaikan oleh Buya Hamka saat akan menafsirkan
Al-Quran surah Al-A'raf ayat 34 tadi. Jadi saat membuka daripada penjelasan beliau di dalam tafsir Al-Azhar, mungkin nanti teman-teman atau para penonton bisa melihat di dalam tafsir kitab Al-Azhar, tafsir Al-Azhar surat Al-A'raf ayat 34. Jadi beliau membukanya dengan pantun berikut, yaitu tegak rumah karena sendi, runtuh sendi rumah binasa. Tegak bangsa karena budi, hilang budi hilanglah bangsa. Nah, mungkin maksud daripada bisa kita ambil kesimpulan dari pantun ini adalah bahwa suatu bangsa akan terus jaya, akan terus dalam keadaan sejahtera, akan terus dalam keadaan kejayaannya jika bangsa tersebut di sini dikatakan masih memiliki budi, atau mungkin di sini bisa kita artikan sebagai aturan yang selalu dijalani, atau perintah Allah dan larangan Allah yang selalu ditaati. Maka bangsa tersebut akan terus jaya, akan terus sejahtera dengan jika penduduk suatu bangsa tersebut terus dalam keadaan demikian. Jika ada sebagian penduduk suatu bangsa yang melakukan keburukan, melakukan kemungkaran, melakukan kemaksiatan, maka penduduk dari bangsa tersebut yang lain yang taat akan langsung mengingatkan, akan langsung beramar ma'ruf nahi mungkar, yaitu mengingatkan dan mencegah kemungkaran tersebut meluas dan terjadi terus menerus. Maka insyaallah dengan kondisi tersebut semua akan terus dalam keadaan sejahtera, akan terus dalam keadaan jaya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan dalam video kali ini. Semoga apa yang menjadi pembahasan kita di dalam video ini bermanfaat bagi kita semua. Nas'alullah al-afiyah wa billahi taufiq wal hidayah. Kami tutup dengan pembacaan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.